Komunitas Sant'Egidio Indonesia mengadakan doa bersama khusus untuk wafatnya Paus Fransiskus. Komunitas pelayanan sosial ini memanjatkan doa mengenang Paus Fransiskus. Koordinator Komunitas Sant'Egidio Jakarta, Tarsisius Erlip Witarsa menjelaskan betapa kehilangannya anggota komunitas atas kepulangan Paus Fransiskus. Pasalnya, Paus Fransiskus mengajarkan nilai kesederhanaan dan kepedulian sosial kepada umatnya. Komunitas Sant'Egidio adalah komunitas pelayanan sosial yang diakui oleh Kuria Gereja Vatikan. Sant'Egidio membantu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat miskin dan lansia. Ini adalah doa khusus untuk arwah Bapak Paus Fransiskus yang baru saja meninggalkan kita, dan doa akan berlangsung selama 30 menit. Tentunya harapan kita untuk beliau agar berbahagia di surga, dan karena atas segala apa yang telah dia lakukan bagi dunia ini, untuk perdamaian, untuk orang miskin, Allah memberikan tempat yang terbaik bagi dia. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus wafat. Kesedihan dirasakan umat Katolik dari seluruh penjuru tanah air. Di Bandung, Jawa Barat, umat Katolik menggelar doa bersama atas wafatnya Paus Fransiskus. Doa bersama digelar di Gereja Katedral Bandung. Doa bersama berlangsung pada pukul 5 dan 6 petang. Doa dipimpin oleh Pastor Peter Elvin Atmaja OSC. Pastor Peter Elvin Atmaja mengungkapkan umat Katolik merasa kehilangan atas wafatnya Bapak Paus Fransiskus. Ya, setelah kami mendengar kabar kematian Bapak Paus, kami langsung mengadakan misa live streaming supaya umat dari rumah juga bisa mengikuti. Yang merasa kehilangan tentu saja bukan hanya umat Katolik, karena beliau ini adalah tokoh internasional yang sangat memperjuangkan kemanusiaan. Beliau saya rasa tidak pernah mewakili gereja dengan terlalu fanatik begitu. Di Solo, Jawa Tengah, sejumlah umat Katolik menggelar misa Ekaristi mendoakan Paus Fransiskus yang wafat hari ini. Umat Katolik sangat kehilangan sosok pemimpin yang sangat sederhana dalam melayani Tuhan dan gereja. Misa Ekaristi digelar di Kapel Santa Maria Magdalena Parma, Solo, Jawa Tengah, Senin malam. Misa Ekaristi mengenang Paus Fransiskus merupakan aksi spontanitas dari umat Katolik. Ini menunjukkan rasa cinta yang besar kepada Bapa Suci yang sangat sederhana dalam melayani Tuhan dan gereja. Senin sore, sejumlah umat Katolik mengikuti misa harian dan novena kerahiman ilahi di Gereja Katedral Medan di Jalan Pemuda. Pastor yang memimpin misa menyisipkan doa untuk Paus Fransiskus kala mendapat kabar duka bahwa Paus Fransiskus sudah berpulang di Roma. Dalam misa ini, sejumlah umat yang beribadah mengikuti doa yang dipanjatkan sang pastor untuk Paus Fransiskus. Paus Fransiskus wafat di usia ke-88 tahun. Umat Katolik merasa kehilangan sosok yang menjadi teladan bagi seluruh bangsa di seluruh dunia. Tim Liputan Kompas TV. Mengenang sosok Paus Fransiskus, kita akan berbincang dengan Dewi Praswida yang pernah bertemu bahkan bersalaman langsung dengan Paus Fransiskus. Selamat malam Mbak Dewi, terima kasih sudah mau gabung dengan kami di Kompas TV. Selamat malam Mbak Nit. Mbak Dewi, Anda merupakan orang yang begitu beruntung, pernah bertemu bahkan bersalaman 2 kali. Seperti apa sosok Paus Fransiskus di benak Anda momen ketika Anda bertatap muka langsung bahkan berbincang dan bersalaman dengan Paus Fransiskus? Oke, baik. Jadi menurut saya sosok Paus Fransiskus adalah sosok yang tentu dekat dengan kaum miskin, dengan orang-orang yang termarginalkan ya Mbak. Beliau juga tidak pernah mengkotak-kotakkan orang berdasarkan agama atau latar belakang budaya, ras, dan sebagainya. Jadi Paus ini sangat, kemanusiaannya itu benar-benar tidak memperdulikan latar belakang orang itu. Jadi selama orang itu perlu dibantu, tentu harus dibantu tanpa mempermasalahkan latar belakangnya. Lalu Paus ini juga menaruh perhatian kepada tanaman maupun binatang. Kalau kita tahu, Paus pernah menulis ensiklik, yaitu ensiklik Laudato Si. Di situ betapa besarnya perhatian dan kasih sayang beliau terhadap tumbuhan dan juga binatang seperti itu. Lalu Paus ini juga sangat memperhatikan orang muda. Paus menegaskan bahwa orang muda adalah pemilik zaman seperti itu. Jadi orang-orang muda ini harus diperhatikan. Tentu kepergian Paus Fransiskus ini
menjadi duka yang sangat mendalam. Tadi saya mendengar waktu sedang di kantor, saya agak terlambat mendapat informasinya. Itu kurang lebih 15 menit setelah akun Instagram dari Vatikan News memposting berita kepergian Paus Fransiskus. Meski kita mendengar beberapa waktu lalu beliau sakit, lalu kan sudah kembali dari rumah sakit, harapan kita tentu Paus masih dapat terus berkarya, menebarkan perdamaian, menjadi teladan. Namun ternyata Tuhan rasanya berkehendak yang lain. Tentu saja legacy atau warisan-warisan dari Paus Fransiskus tentang kemanusiaan, tentang bagaimana cara kita mengasihi, menyayangi, itu adalah teladan yang harus terus kita teladani gitu loh. Tidak peduli Paus Fransiskus ini pemuka agama apa, tapi secara sosok saya melihat beliau ini tidak sebatas sebagai pemimpin umat Katolik, tapi Paus ini adalah bapak untuk semua orang, untuk orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Apa yang muncul pertama kali di benak Anda ketika Anda mendengar berita yang begitu mematahkan hati banyak orang ini, Mbak Dewi? Mungkin teringat perbincangan Anda dengan Paus Fransiskus? Betul, tentu saya tadi kaget dan tentu merasa sedih ya Mbak pastinya. Dan kesedihan itu tentu tidak hanya saya yang merasakan, banyak orang yang merasakan, begitulah orang baik ya Mbak. Itu pasti meninggalkan duka di hati banyak orang begitu. Lalu saya flashback pada tahun 2019 lalu saat saya berjabat tangan dengan beliau. Kala itu kan kondisi Indonesia itu sedang adanya politik identitas karena ada pemilu kala itu ya Mbak ya. Lalu saya mengatakan kepada Paus bahwa Paus, saya Dewi dari Indonesia, tolong doakan saya dan doakan untuk perdamaian Indonesia gitu. Lalu Paus menjawab, yes I do gitu. Beliau berkenan untuk mendoakan perdamaian Indonesia begitu Mbak. Itu membuat wah ini orang baik gitu, terus hari ini beliau harus berpulang ya, tentu sangat menyayat hati ya Mbak ya. Nilai-nilai apa yang menurut Anda memang terus digaungkan oleh sosok Paus Fransiskus, terutama yang begitu mengena bagi Anda? Tadi sempat katakan bahwa Paus begitu peduli dengan masa depan generasi muda. Apakah ada nilai atau pesan khusus yang masih begitu Anda pegang hingga sekarang? Tentu yang pertama adalah nilai kesederhanaan ya Mbak. Di tengah gemerlap dunia, di mana Paus itu mudah saja mendapatkan kemewahan-kemewahan itu, tapi beliau benar-benar menggeluti kaul kemiskinannya. Beliau meninggalkan atau menjauhi dari segala gemerlap atau kemewahan dunia itu. Lalu yang kedua adalah mengasihi itu tanpa batas gitu Mbak. Mengasihi tanpa peduli dia agamanya apa, bahkan mengasihi tidak peduli orang itu pernah jahat atau tidak kepada kita gitu. Kalau di dalam hati kita itu sudah tertanam rasa kasih yang mantap seperti itu ya Mbak. Tentu kita dalam menjalani hidup ini akan lebih tentram, akan lebih berhati-hati seperti itu. Hidup sederhana dan saling mengasihi. Terima kasih Mbak Dewi sudah menceritakan pengalaman Anda bertemu dan memberikan mohon bahwa begitu banyak kesan yang mendalam ditinggalkan oleh sosok yang begitu dicintai. Terima kasih Mbak Dewi, selamat malam. Selamat malam. Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, di antaranya mengenai warga Argentina yang berkumpul di Buenos Aires menghadiri misa setelah Paus Fransiskus wafat. Selengkapnya usai jeda.